Pemirsa, inilah salah seorang aktivis terkenal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad Anwar atau yang sering disapa Ebes, pada Jumat 1 September 2023 mendatangi kantor pengacara Pans & Partner di perumahan klaster Nagrak Riverview, Desa Nagrak, Kecamatan Kabupaten Cianjur. Maksud dan tujuan Ebes tersebut yaitu untuk membuat laporan pengaduan sekaligus perlindungan hukum kepada advokat Panpan Nugraha. Pengaduan atau perlindungan hukum itu dibuat karena Ebes merasa diteror oleh orang tak dikenal usai melakukan aksi kritikan di kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Senagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur pada hari kemarin. Berikut ini petikan keterangan aktivis Kabupaten Cianjur Ebes saat ditemui wartawan Logika News di kantor pengacara Pans & Partner pada Jumat 1 September 2023. Jadi sebetulnya kemarin kan saya mengkritik Dinas Pendidikan, bukan kemarin sih, dari udah beberapa bulan yang lalu gitu kan. Nah mungkin klimaksnya kemarin gitu, karena dugaan korupsi di Dinas Pendidikan itu wah sangat fantastis, karena apalagi anggarannya itu anggaran terbesar pusat maupun daerah, anggaran pendidikan. Nah setelah mengkritik mungkin ada yang merasa dirugikan dengan kritikan saya gitu kan. Ada yang merasa dirugikan pasti, karena apa? Kenapa saya kemarin pecat Kepala Dinas Pendidikan, bubarkan konsorsium, karena di situ virusnya itu gitu kan. Makanya saya minta kepada Bapak Bupati Cianjur yang selalu merespon, apalagi beliau ini programnya untuk menaikkan IPM gitu kan, IPM di Kabupaten Cianjur. Tapi kenapa sih itu tuh kepala dinasnya, Ahmad Anwar, bentuk terornya sendiri seperti apa? Nah setelah itu gitu kan, ada banyak yang nomor yang tidak dikenal masuk. Bentuk terornya ya ngajak ketemu, ngajak ngopi. Memang bahasanya sih nggak ini gitu kan. Cuman di waktu yang menurut saya itu tidak pas gitu, jam lewat tengah malam di Rawabango di terminal. Emang saya sopir bis gitu kan. Terus saya kasih masukan aja, karena saya yakin dia bukan orang biasa-biasa, karena tahu saya ada di sini, dia tahu gitu kan. Kayak di Cibeber, kopi di Cibeber gitu kan, dia tahu. Terus kalau saya lagi sempat masuk ke arah kantor sini, saya ada di depan perumahan Nagrak. Ya di perumahan Nagrak katanya gitu kan. Wah di sini pasti ini kayak yang ngikutin gitu. Ya udah Sherlock. Itu di Sherlock gak mau ngasih Sherlock gitu kan. Akhirnya saya kasih tahu, hati-hati Kang, sekarang kan ada undang-undang ITE. Ini Akang sudah membuat saya ini tidak nyaman. Jam segini ngajak ketemu, ada undang-undang ITE sekarang. Ini chatan Akang udah saya capture, udah saya rekam layar. Nanti kalau saya publikasikan gampang. Akhirnya kan sebetulnya sih saya udah ada dugaan gitu kan, bahwa ini siapa, cuman saya lagi mencari buktinya, lagi dilengkapi gitu kan. Ya mungkin resikonya kalau TNI itu bertempur di medan perang, resikonya gugur. Tapi kalau misalkan saya sebagai kontrol sosial, resikonya yaitu diteror. Saya pagi ini menerima laporan pengaduan perlindungan hukum dari saudara Ahmad Anwar alias Ebes. Saya terima dan saya akan fasilitasi dengan baik. Dan hal ini bila perlu nanti saya akan tindak lanjuti persoalan pengaduan perlindungan hukum ini ke aparat penegak hukum, yaitu ke Polres Cianjur, untuk perlindungan hukum secara pribadinya maupun terhadap keluarganya. Berdasarkan laporan tadi atas pengaduan ke kantor kami, bahwa ini imbas dari kontrol sosial yang dilakukan oleh beliau, karena kita kenal beliau ini kan dari tahun berapa sebagai aktivis di Kabupaten Cianjur yang lumayan diperhitungkan namanya, menerangkan setelah melakukan aksi di depan kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Tidak lama kemudian, mungkin dalam tanda kutip, kalau dalam bahasa hukum ini ada dugaan ya, ada dugaan teror, walaupun dalam katakanlah kaitannya tidak terlalu mencolok teror tersebut, tetapi secara pribadi beliau ini punya keluarga. Yang dikhawatirkan itu terhadap hal-hal begini kan, teror terhadap diri pribadinya, terhadap diri keluarganya. Ya, sebagai warga negara yang baik, mempunyai hak untuk melakukan laporan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum. Karena berdasarkan undang-undang, aparat penegak hukum itu kan ada 4. Dari mulai hakim, jaksa, polisi, dan pengacara atau lawyer.